Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wijojo Kurniadi STMM selaku dosen pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan, dan juga rekan-rekan semua yang telah menonton video presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Diki Lukman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar kedua daripada mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan dengan judul ringkasan modul. Baiklah, yang pertama, sistem hukum. Sistem hukum di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, common law dan civil law. Sekitar 60% dari negara-negara di dunia menggunakan sistem civil law dan 35% menggunakan common law, dan sisanya menggunakan campuran antara civil law, common law, dan agama. Contoh, Indonesia menganut sistem hukum civil law dan Amerika menganut sistem hukum common law. Common law dan civil law. Common law atau Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Sistem hukum common law berdasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya, sedangkan sistem hukum civil law atau Eropa kontinental yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia, berpegang kepada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya. Ciri atau karakteristik dari sistem civil law adalah yang pertama yaitu adanya sistem kodifikasi. Kedua, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Kemudian yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Kemudian ciri atau karakteristik dari sistem common law adalah yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Kemudian yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis atau sistem presiden. Kemudian yang ketiga, adversary sistem dalam proses peradilan. Kontrak kerja konstruksi. Dalam suatu proyek kerja konstruksi selalu ada kontrak kerja konstruksi, yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Paragraf 3 Kontrak Kerja Konstruksi pasal 46 dan pasal 47. Berikut adalah UU JK Nomor 2 Tahun 2017 pasal 46, yaitu yang pertama, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Kemudian yang kedua, bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang pasal 47, yang pertama, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai poin pertama, yaitu para pihak memuat secara jelas identitas para pihak. Kemudian poin kedua, rumusan pekerjaan memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan, dan sebagainya. Kemudian poin berikutnya, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif. UU JK 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi adalah yaitu bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial-ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Kemudian, bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Kemudian, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Hak dan kewajiban pengguna jasa. Haknya yaitu memperoleh hasil jasa konstruksi. Kemudian kewajibannya yaitu memenuhi ketentuan yang diperjanjikan. Pengguna jasa adalah pihak yang memilih dan menetapkan penyedia jasa dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi. Pengguna jasa bertanggung jawab sebagai berikut, yaitu penyiapan term of reference atau dapat dibantu konsultan, kemudian penyiapan tender dokumen termasuk information to tenderer atau pencatatan setiap kegiatan, pencatatan kondisi cuaca, pencatatan kejadian alam lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Kemudian pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Pengguna jasa wajib memenuhi, yaitu pertama standar keamanan, kedua keselamatan, ketiga kesehatan, kemudian yang terakhir adalah keberlanjutan. Hak dan kewajiban penyedia jasa. Haknya yaitu untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa. Kemudian kewajibannya daripada penyedia jasa yaitu melaksanakan layanan jasa konstruksi. Pemilihan penyedia jasa hanya dapat diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Pemilihan penyedia jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan cara pertama yaitu tender atau seleksi, kemudian pengadaan secara elektronik, kemudian penunjang langsung, kemudian pengadaan langsung. Penyedia jasa wajib memenuhi yaitu standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Kemudian yaitu FIDIC. FIDIC adalah Federation International des Ingenieurs Conseils atau International Federation of Consulting Engineers atau Federasi Konsultan Engineer Internasional. Anggotanya adalah asosiasi-asosiasi konsultan engineer. Didirikan pada tahun 1913, FIDIC bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menerapkan sasaran strategis industri rekayasa konsultasi dan untuk menyebarluaskan informasi dan sumber daya bagi anggotanya. Sekarang ini keanggotaan FIDIC mencapai 104 di negara di dunia. Tujuan FIDIC pertama yaitu menjadi otoritas internasional yang diakui tentang isu-isu yang berkaitan dengan praktik terbaik rekayasa konsultan. Kedua, secara aktif mempromosikan standar etika dan integritas yang tinggi di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di seluruh dunia. Ketiga, mempertahankan dan meningkatkan representasi FIDIC dari industri rekayasa konsultan di seluruh dunia. 4. Meningkatkan citra rekayasa konsultasi. Kelima, mempromosikan dan membantu pengembangan industri rekayasa konsultan yang layak di seluruh dunia. Keenam, mempromosikan dan meningkatkan kontrak FIDIC agar menjadi terdepan. 7. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pelatihan dan penerbitan FIDIC.
Kedelapan, mempromosikan dan mendorong pengembangan profesional muda di industri teknik konsultasi. Pembahasan berikutnya yaitu klaim pengguna jasa. Klaim oleh pengguna jasa yang pertama, pekerja yang cacat. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim kepada penyedia jasa apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Poin kedua, kelambatan oleh penyedia jasa. Klaim kerugian dapat timbul apabila penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak. Poin ketiga, pembelaan klaim. Para pengguna jasa yang menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa dapat membalas dengan klaim tandingan. Klaim tandingan ini biasanya menyerang atau berusaha memojokkan atau mendiskreditkan unsur-unsur asli dari klaim penyedia jasa dengan membuka hal-hal yang tumpang tindih atau perangkapan kerugian biaya, atau menyebutkan perubahan-perubahan atau pasal-pasal klaim dalam kontrak yang melarang atau modifikasi dari tindakan-tindakan penyedia jasa dalam hal terjadi sengketa umpamanya. Klaim jenis lain, walaupun jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak. Pembahasan berikutnya, klaim penyedia jasa. Klaim oleh penyedia jasa. Klaim dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab dan bentuk yang bermacam-macam. Umumnya dapat ditemukan pada kondisi sebagai berikut. Pertama, yaitu adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. Kedua, adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Ketiga, perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar, atau spesifikasi. Perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Kemudian, larangan-larangan metode kerja tertentu termasuk kelambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Berikut adalah cara untuk klaim. Pertama, pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak sebelum mengajukan klaim haruslah diketahui dengan benar tentang hal-hal apa saja yang diatur dalam kontrak, meliputi hak dan kewajiban, pembiayaan, lingkup pekerjaan, penyelesaian sengketa, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kedua, pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Diperlukan pemahaman yang lengkap mengenai peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau tidak terjadi dan ditampilkan dalam bentuk kronologis, surat-surat pendukung, yaitu pasal kontrak, undang-undang, peraturan, MOM, dan lain-lain. Ketiga, akibat dari kejadian atau klaim tersebut. Dengan adanya atau tidak adanya kejadian, maka timbullah akibat dari keadaan tersebut, seperti kehilangan nilai finansial, kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, dan hal ini juga dijelaskan dalam kronologis. Poin keempat, analisa biaya. Pada umumnya setiap klaim menimbulkan permintaan penggantian biaya, baik dari biaya kerugian, biaya penggantian, atau biaya kompensasi atau usaha atau tambahan usaha yang sudah dilakukan atau akan dilakukan. Kompensasi juga biasa berupa tambahan waktu. Klaim menurut Didik Redbook. Berikut adalah klaim oleh pengguna jasanya. Apabila pengguna jasa menganggap dirinya berhak atas oleh pembayaran apapun berdasarkan klausula mana saja dari persyaratan ini atau sehubungan dengan kontrak dan atau perpanjangan masa pemberitahuan cacat itu, pengguna jasa atau engineer harus menyampaikan pemberitahuan dan rincian kepada kontraktor. Berikut klaim kontraktornya. Jika kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian dan atau pembayaran tambahan menurut klausula manapun dari persyaratan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan kontrak,
pemberitahuan kepada engineer, menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari setelah kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian atau keadaan tersebut. Berikut adalah tata cara penyelesaian sengketa konstruksi menurut UU JK 2 tahun 2017. Pertama yaitu musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Musyawarah yang berarti berunding atau berembuk adalah salah satu budaya asli Indonesia yang mengedepankan perundingan atau tukar pikiran sebagai upaya untuk mencapai mufakat. Hal ini dapat membina hubungan baik antara penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan penyelesaian masalah yang ada. Diperlukan sikap terbuka atau open-minded dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan masalah dari pihak terlibat. Kedua, apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa berdasarkan apa yang tertulis dalam kontrak konstruksi. Ketiga, apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa menggunakan tahapan sebagai berikut. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Lama proses penyelesaian selama 30 hari kerja. Berikut adalah perbedaan DAB dan DAAB. DAB, Dewan Adjudikasi Sengketa, disingkat DAB. Sebagai istilah lain juga telah digunakan diantaranya adalah Dewan Penyelesaian Sengketa, Badan Mediasi Sengketa, Dewan Sengketa Penghindaran, dan Dewan Sengketa Konsiliasi. Yang pada dasarnya berdasarkan dari dewan ulasan yang sama dan masing-masing memberikan adjudikasi awal berdasarkan proses tawar-menawar kontrak yang dilakukan antara para pihak. Kemudian DAAB, Dispute Avoidance atau Adjudication Board atau DAAB. DAAB merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui Dewan Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 2 UU JK. Dewan Sengketa dibentuk dalam klausula kontrak konstruksi dan sebelum terjadinya sengketa. DAAB ditunjuk sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang berkontrak. DAAB sebagai bentuk perkembangan penyelesaian sengketa dalam rangka mewujudkan idealisme penyelesaian sengketa. Berikut adalah penyelesaian sengketa di Indonesia menurut UU JK nomor 2 tahun 2017. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang nomor 2 2017 adalah pertama yaitu para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat. Kemudian apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut. Mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jika penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih. Urutan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Yang pertama, mediator memperkenalkan diri dan para pihak. Kemudian menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator. Kemudian menjelaskan prosedur mediasi. Kemudian menjelaskan pengertian kaukus. Menjelaskan parameter kerahasiaan,
menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, menjelaskan aturan berlaku dalam proses perundingan. Kemudian memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya. Hak dan kewajiban insinyur di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Pasal 24 yaitu insinyur dan insinyur asing berhak. Poin A. Melakukan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan standar keinsinyuran. Poin B. Memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik insinyur dan standar keinsinyuran. Poin C. Memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25. Insinyur dan insinyurasi berkewajiban. Poin A. Melaksanakan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik insinyur. Poin B. Melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki. Pasal 26. Pengguna keinsinyuran dalam menerima hasil kerja insinyur berhak, yaitu poin A. Mendapatkan cakupan dan mutu pelaksanaan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan perjanjian kerja. Poin B. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil kegiatan keinsinyuran. Pasal 27. Pengguna keinsinyuran berkewajiban. Poin A. Memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang kegiatan keinsinyuran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin B. Mengikuti petunjuk insinyur atas hasil kegiatan keinsinyuran yang akan diterima. Berikutnya pasal 28. Pemanfaat keinsinyuran berhak. Pertama, mendapatkan informasi atas keselamatan hasil kegiatan keinsinyuran. Kemudian memanfaatkan hasil kegiatan keinsinyuran secara aman dan nyaman sesuai dengan standar keinsinyuran, dan mendapatkan perlindungan hukum dari malapraktik keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga pada Bapak Wijojo. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.